yaitu tentang makna al-amuru bi maqasidiha. Maksud kata umur, kaidah pertama ini al-umuru maqasidiha terbentuk dari dua unsur, yakni lafaz al-umuru dan al-maqasid. Secara etimologi, lafaz al-umuru merupakan bentuk dari lafaz al-amru yang berarti keadaan, kebutuhan, dan peristiwa dan perbuatan. Jadi, dalam bab ini, lafaz al-umuru bi maqasidiha diartikan sebagai perbuatan dari salah satu anggota. Sedangkan menurut terminologi, berarti perbuatan atau tindakan mukallaf, baik ucapan atau tingkah laku yang dikenai hukum syarat-syarat sesuai dengan maksud dari pekerjaan yang dilakukan. Makna niat. Kata niat adalah bentuk masdar dari kata kerja na'awain. Inilah yang masyhur di kalangan ahli bahasa. Ada pula yang membaca niat dengan ringan tanpa tasydid menjadi niyah. Dapat diambil benang merah bahwa makna niat tidak keluar dari makna literal linguistiknya, yaitu maksud atau kesengajaan. Sementara Ibnu Abidin menyatakan niat secara bahasa berarti kemantapan hati terhadap sesuatu. Sedangkan menurut istilah, berarti mengorientasikan ketaatan dan pendekatan diri kepada Allah dalam mewujudkan tindakan. Niat itu diperlukan karena untuk membedakan amalan yang bernilai ibadah dengan yang hanya bersifat adat atau kebiasaan, seperti halnya makan, minum, tidur, dan lain-lain. Hal itu merupakan suatu keniscayaan bagi kita sebagai manusia. Disadari atau tidak, kita butuh keberadaannya karena hal yang seperti itu termasuk kategori kebutuhan primer. Akan tetapi jika dalam akulisasinya kita iringi dengan niat untuk mempertegar tubuh sehingga lebih konsentrasi dalam berinteraksi dengan Tuhan, maka di samping itu kita bisa memenuhi kebutuhan juga akan bernilai dengan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika seseorang mencaburkan diri ke dalam sungai, apabila tidak berniat, maka ia berarti mandi biasa. Tetapi jika ia berniat untuk berwudu, maka ia dihukumkan berwudu. Akan tetapi bagi amalan-amalan yang secara eksplisit sudah berbeda dengan amalan yang tidak bernilai ibadah, maka tidak diperlukan adanya niat seperti halnya iman, zikir, dan membaca Al-Quran. Dan juga termasuk amalan yang tidak membutuhkan niat adalah meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh agama untuk membedakan suatu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Dengan niat itu, kita bisa menciptakan beraneka ragam ibadah dengan tingkatan-tingkatan yang berbeda. Namun, dengan tata cara yang sama, seperti halnya wudu, mandi besar, sholat, dan puasa. Sebagai syarat diterimanya perbuatan ibadah, ada 3 syarat yang harus dipenuhi. Pertama adalah dengan adanya niat yang ikhlas. Yang kedua adalah perbuatan atau pekerjaan tersebut harus sesuai dengan yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dicontohkan oleh Rasul-Nya. Ketiga adalah mengistisbatkan niat sampai akhir pekerjaan ibadah. Selanjutnya, asal kaidah fikih yang ketiga ada la amal lama liman niyatu talahu. Artinya, tidak ada pahala bagi perbuatan yang tidak disertai dengan niat. Selanjutnya, innamal a'malu bin niat. Artinya, keabsahan amal-amal tergantung kepada niatnya. Selanjutnya, poin yang ketiga ada furu atau cabang dari kaidah al-umuru bimaqasidiha. Furu yang pertama ada al-ibrutu fil uqudi lil maqasidi wal ma'ani lil lafazi wal mabani. Artinya, pengertian yang diambil dari sesuatu tujuannya bukan semata-mata kata-kata atau dan ucapannya. Maksudnya, apabila dalam suatu akad terjadi suatu perbedaan antara niat dan maksudnya, maksud dari si pembuat dengan lafaz yang diungkapkannya, maka harus dianggap sebagai suatu akad dari niat atau maksudnya, selama yang demikian tersebut masih dapat diketahui. Contohnya, apabila seseorang berkata, "Saya hibahkan barang ini untukmu selamanya, tetapi saya minta uang 1 juta untuk barang tersebut." Meskipun kata-katanya itu adalah hibah,
Tetapi dengan permintaan uang, maka akad tersebut bukanlah hibah, tetapi merupakan suatu akad jual beli dengan segala akibatnya. Furuk yang kedua yaitu kullu makana lahu ashlu fala yantaqilu anislihi bimaqasidin niyat. Artinya, setiap perbuatan asal atau pokok maka tidak bisa berpindah dari yang asal karena semata-mata niat. Contohnya, kita berniat membayar hutang selama bulan Ramadan, tetapi belum selesai kita melakukan puasa tersebut. Misalnya pada siang harinya, tiba-tiba kemudian kita berubah niat hanya ingin melaksanakan puasa Senin Kamis, maka hal tersebut tidak dapat dibolehkan dan puasa tersebut batal untuk dilaksanakan. Furuk yang ketiga adalah la siwa ba illa bin niat. Artinya tidaklah ada pahala kecuali dengan niat. Kaidah ini memberikan kepada kita pedoman untuk membedakan perbuatan yang bernilai ibadah dengan yang bukan bernilai ibadah, baik itu ibadah yang mahdah atau ibadah yang amah. Bahkan An-Nawawi mengatakan bahwa untuk membedakan antara ibadah dengan adat hanya dengan niat. Suatu adat tetapi kemudian diniatkan untuk mengikuti tuntunan Allah dan Rasul, maka ia berubah menjadi ibadah. Contohnya, apabila seseorang ingin mengajarkan orang lain mengoperasikan komputer, pertama ia mengajari orang lain tersebut yang tidak mengerti tentang bagaimana cara mengoperasikan komputer. Dalam hal ini dia berniat untuk mengajarinya karena Allah Subhanahu wa taala dan dengan niat untuk berbagi ilmu tentang bagaimana cara menggunakan komputer. Tetapi yang kedua, dia ingin mengajari orang tersebut hanya karena ingin mendapatkan imbalan. Maka niatnya yang tadi hanya ingin mendapatkan imbalan tersebut tidak akan mendapatkan pahala. Tapi jika dia berniat karena ada mendapatkan ridho dan dari Allah dan Rasul serta ingin membagi ilmunya, maka dia akan mendapatkan pahala dengan niatnya tersebut. Keempat, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qasidul faziniyatil lafiz. Artinya, maksud lafaz itu tergantung pada niat orang yang mengatakannya. Contohnya, kita memanggil seseorang dan kita memanggil orang tersebut dengan sebutan yang bukan nama orang itu sendiri, dan kita memanggilnya dengan sebutan yang tidak baik, seperti memperolok orang tersebut dengan kata-kata yang tidak baik. Maka dari ucapan tersebut, apakah dianggap baik atau tidak tergantung maksud orang yang mengucapkannya. Apakah hal itu dilakukan dengan sengaja ataukah hanya sekadar bercanda. Yang kelima, Bismillahirrahmanirrahim. Waqtal falisanu wa qalbu fal mu'tabaru mafil qalb. Artinya, apabila berbeda antara yang diucapkan dengan yang di hati, yang dijadikan pegangan adalah yang di dalam hati. Contohnya, apabila di dalam hati kita bermaksud memberi hadiah kepada ibu berupa tas kerja, tetapi pada saat diucapkan kepada ibu ketika mengajak ibu ke pasar bahwa kita hanya ingin jalan-jalan saja, maka yang dijadikan pegangan itu adalah yang ada di dalam hati. Yang keenam, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yastarid fihi ta'arutu falqatalu fihi mabtil. Artinya, sesuatu yang dalam niat harus dipastikan, maka kesalahan dalam pemastiannya akan dibatalkan. Contoh, orang menjalankan sholat duhur dengan niat kafarat dihar, kesemuanya tidak sah. Ketujuh, Bismillahirrahmanirrahim.
wa ma yuhibbu ta'arnutu lahu tamilatun wala yastaridu iyanah tafsilan iza ainahu wa aqta'uzor. Artinya, sesuatu yang dalam niatnya harus disebutkan secara garis besar, tidak harus terperinci, kemudian disebutkan secara terperinci, dan nyatanya salah maka membahayakan perbuatan. Contoh, orang sholat berjamaah dengan niat makmum pada Umar, kemudian ternyata yang menjadikan makmum adalah Zaid, maka tidak sah makmumnya. Yang D. Penerapan kaidah dalam bidang muamalah. Contoh penerapannya, apabila seseorang membeli anggur dengan tujuan atau niat memakan atau menjual, maka hukumnya boleh. Akan tetapi, apabila ia membeli dengan tujuan atau niat menjadikan atau menjual pada orang yang menjadikannya sebagai kham, maka hukumnya haram. Apabila seseorang menemukan di jalan sebuah dompet yang berisi sejumlah uang lalu mengambilnya dengan tujuan atau niat mengembalikan kepada pemiliknya, maka hal itu tidak mengganti jika dompet itu hilang tanpa sengaja. Akan tetapi jika ia mengambilnya dengan tujuan atau niat untuk memilikinya, maka ia dihukumkan sama dengan ghasib atau orang yang merempas harta orang. Jika dompet itu hilang, maka ia harus menggantinya secara mutlak. Apabila seseorang menabung di bank konvensional dengan tujuan atau niat untuk mengamankan uangnya karena belum ada bank syariah di daerahnya, maka ia dibolehkan karena darurat. Akan tetapi, jika ia menyimpan uang di bank konvensional itu dengan tujuan atau niat memperoleh bunga dari bank itu, maka hukumnya haram.